Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Soliha? Semoga kalian senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada pertemuan pertama kita akan belajar tentang kalimat utama dan ide pokok. Pada kelas 5 semester 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok atau gagasan utama. Nah, ciri-ciri kalimat utama yaitu mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Macam-macam paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif ialah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif ialah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik atau disebut juga akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Pada paragraf campuran itu terletak di awal paragraf dan akhir paragraf. Nah, letak kalimat utama bisa berada di awal paragraf, akhir paragraf, atau campuran, yaitu di awal dan akhir paragraf. Tapi biasanya kalimat utama itu sering terletak di awal paragraf. Nah, jika kalimat utama di akhir paragraf, maka cirinya adalah ada kata jadi, oleh sebab itu, dengan demikian, untuk itu, dan masih banyak yang lain. Gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok disebut juga dengan ide pokok, gagasan utama, ide utama, atau pokok pikiran. Nah, berikut adalah contoh teks. Buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Selain itu, tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Baik, Soli-Soliha, mari kita tentukan manakah kalimat utama dan manakah ide pokok dari teks berikut. Nah, Soli-Soliha, bisa kita cermati dalam teks berikut bahwa
untuk kalimat utama itu bisa ada di awal atau di akhir. Untuk kalimat utama itu memiliki kalimat yang bisa berdiri sendiri. Jadi, ada buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Ini merupakan kalimat utama. Karena kalimat-kalimat selanjutnya yaitu adalah kalimat penjelas. Buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Buah tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Selain itu, tomat juga membantu mencegah kanker dan kesehatan jantung. Nah, kita ketahui bahwa ini semua adalah kalimat pendukung. Maka, buah tomat memiliki banyak manfaat, itu merupakan kalimat utama. Baik, sekarang mari kita tentukan ide pokok dari teks berikut. Ketika kita mencari ide pokok, maka perlu kita perhatikan dulu kalimat utama. Buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Nah, dari kalimat ini bisa kita tarik garisnya bahwa ide pokok dari teks berikut adalah manfaat buah tomat. Kita ambil yang paling inti, itulah disebut gagasan pokok. Nah, oleh sebab itu, ketika kita mau mencari kalimat utama dan gagasan pokok atau ide pokok, kita perlu mencari kalimat utama terlebih dahulu. Nah, dari sini, maka kita akan dengan gampang atau dengan mudah bisa menentukan gagasan pokok atau ide pokok. Nah, soli dan solihah, berikut adalah tugas yang perlu kalian kerjakan. Di sini sudah ada teks ya, ada 3 teks paragraf dan kalian harus mencari kalimat utama atau paragraf utama, kemudian mencari juga ide pokok atau pokok pikiran. Ingat, untuk kalimat utama itu bisa terletak di awal, di akhir paragraf atau campuran di awal dan akhir paragraf. Untuk bisa menentukan ide pokok, maka kita perlu menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Jangan lupa untuk disalin di buku, kemudian difoto dan dikirimkan ke ustadzah. Oke, sampai di sini dulu pertemuan pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang diajarkan bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.